Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di mata kuliah kita Fikih Siasa, di mana pada pertemuan kali ini materi kita adalah tentang sejarah praktik pemerintahan Islam. Sejarah praktik pemerintahan Islam ditandai dengan periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika berhijrah dan menetap di negara Madinah, atau zaman dahulu belum disebut sebagai negara Madinah, melainkan disebut sebagai kota Yathrib yang kemudian dialih namakan menjadi Madinatun Nabawi. Kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, di mana Madinah tersebut sebelumnya sudah dihuni oleh kelompok masyarakat Arab dari kaum Aus dan Khazraj secara mayoritas. Kemudian ada juga non pribumi, yaitu para pendatang, diantaranya adalah orang-orang Yahudi. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai seorang nabi, sekaligus ditetapkan oleh penduduk Madinah sebagai kepala kekuasaan, sehingga pada akhirnya Rasulullah pun dianggap sebagai kepala negara, maka beliau memimpin negara Madinah dengan keberadaan masyarakatnya yang majemuk, baik majemuk dalam artian keturunan, dilihat dari aspek keturunan, dilihat dari aspek suku, ya, kemudian dilihat juga dari aspek agama, bahwa negara Madinah dihuni tidak hanya oleh kaum pribumi Arab asli, tetapi juga Arab imigran yang disebut dengan kaum muhajirin, kemudian juga kaum Yahudi, ya, sehingga negara Madinah dianggap sebagai negara yang majemuk berdasarkan yaitu masyarakat atau penduduknya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kaitannya sebagai seorang nabi dan seorang kepala negara, maka kalau kita lihat dan diklasifikasikan secara teori-teori yang berkaitan dengan kenegaraan, maka sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Rasulullah itu masuk dalam kategori nomokrasi. Sebagian orang atau sebagian cendekiawan menyatakan bahwa Rasulullah itu adalah sistem pemerintahan yang dianutnya adalah teokrasi. Namun sebagian lain menolak, karena teokrasi itu berasal dari peradaban barat, di mana gereja itu dianggap sebagai sebuah lembaga yang melekat pada dirinya kekuasaan, sehingga teokrasi mengantarkan Eropa justru kepada masa kegelapan. Adapun di dalam Islam, ya, keberadaan Rasulullah meskipun seorang nabi dan rasul, tetapi apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berdasarkan keinginannya semata-mata, melainkan karena ada petunjuk atau wahyu dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala, sehingga sistem pemerintahan agama dan negara yang dijalankan oleh Rasulullah itu lebih identik dengan nomokrasi ketimbang teokrasi. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, tidak ada aturan baku terkait tentang penyelenggaraan negara. Memang pada dasarnya Rasulullah tidak dianggap dijadikan oleh Allah diangkat sebagai seorang presiden atau seorang khalifah. Dia dijadikan sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau dijadikan oleh Allah sebagai seorang rasul. Maka Muhammadun aba ahadim rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Sehingga seandainya ketika di zaman pemerintahan Rasulullah itu belum ada aturan baku terkait penyelenggara negara, ya memang sudah sewajarnya, karena beliau diangkat sebagai nabi dan rasul, bukan diangkat sebagai kepala negara. Masyarakat Madinah lah yang mengangkat beliau sebagai seorang kepala negara. Nah,
Ini yang berkaitan dengan model pemerintahan zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, bahwa negara merupakan bagian dari wasilah untuk mempertahankan Islam sebagai sebuah agama, untuk mensyiarkan Islam sebagai sebuah alat dakwah, ya, kemudian juga melindungi masyarakat Muslim dari ancaman-ancaman yang datang di luar komunitas non-Muslim. Maka kemudian Rasulullah mempunyai kebijakan politik di dalam pemerintahannya, misalnya pengiriman duta-dutanya, ya, baik yang bersifat ajakan damai maupun ajakan untuk masuk Islam. Kemudian beliau juga menyuruh sebagian dari sahabatnya untuk mengurusi daerah-daerah tertentu menjadi penguasa lokal, yaitu wakil dari Rasulullah sebagai kepala pemerintahan, bukan sebagai kepala agama, meskipun juga yang mengajarkan agama kepada masyarakat yang disebutkan itu tadi. Nah, kalau kita lihat di dalam proses pemerintahan yang dijalankan Rasulullah di negara Islam Madinah, maka warga negara yang ada di Madinah itu bisa dianggap sebagai warga negara yang mengikatkan dirinya kepada Kanjeng Nabi dengan adanya kontrak sosial yang terwujud di dalam Piagam Madinah pada tahun 1 Hijriah atau tahun pertama pasca hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Piagam Madinah tersebut, ya, oleh para pakar kemudian dianggap sebagai poin-poin yang bisa dianggap sebagai konstitusi sebuah negara. Adanya kontrak sosial antar masyarakat yang berada di Madinah, baik yang beragama Islam maupun yang beragama tidak Islam. Nah, kemudian di antara kebijakan Rasulullah sebagai seorang kepala negara, beliau tetap melestarikan adanya tradisi musyawarah. Meskipun beliau adalah kepala agama sekaligus kepala pemerintahan, tetapi untuk persoalan-persoalan tertentu di luar kapasitasnya sebagai seorang nabi, beliau tetap mengadakan musyawarah-musyawarah. Ada banyak musyawarah, di sini kita ambil di antaranya adalah ketika beliau mengadakan musyawarah dengan para sahabat senior terkait tentang yaitu tawanan perang Badar, mau diapakan mereka itu, kan. Kemudian yang kedua adalah musyawarah yang dijalankan beliau, ya, untuk mendapatkan pertimbangan dari kalangan profesional, misalnya terjadinya perang Khandaq. Di situ Salman Al-Farisi sebagai seorang, ya, imigran yang datang dari negeri Faris atau Persia, itu memperkenalkan dengan adanya model perang, yaitu perang Khandaq atau perang dengan menggunakan sistem pertahanan penggalian parit yang tidak dikenal oleh bangsa Arab sebelumnya. Kemudian beliau juga bermusyawarah dengan masyarakat umum, contohnya adalah terjadinya perang Uhud. Tetapi karena kapasitasnya sebagai seorang nabi dan itu tidak ada yang menyamainya, maka di poin-poin tertentu Kanjeng Nabi memutuskan sendiri, terlepas dari perbedaan pendapat yang ada di masyarakat atau warga negaranya. Nah, ini secara singkat tentang praktik pemerintahan Islam pertama yang ada sekaligus dijalankan oleh Kanjeng Nabi sebagai seorang Rasul atau seorang Nabi, dijalankan oleh Muhammad sebagai seorang Nabi atau Rasul, sekaligus juga yaitu dijalankan oleh Muhammad atau Nabi sebagai seorang kepala negara. Batas antara keduanya begitu tipis. Kapan Kanjeng Nabi sebagai kepala negara dan kapan Kanjeng Nabi sebagai kepala agama tidak dijelaskan. Karena masyarakat Madinah, utamanya masyarakat Muslim, kekuasaan Kanjeng Nabi sebagai kepala negara dan kepala agama itu tidak dipisahkan. Sebagaimana disebutkan di awal tadi bahwa
memang Kanjeng Nabi tidak diangkat sebagai seorang kepala negara atau presiden di dalam pewahyuannya atau di dalam risalahnya, maka terlihat jelas bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan para sahabat warisan negara Madinah itu tanpa memberikan petunjuk secara tersurat siapa yang akan menjadi penerusnya atau sistem suksesi atau model suksesi kepemimpinan. Padahal suksesi kepemimpinan itu merupakan poin penting dalam sebuah pemerintahan. Akhirnya terjadilah peristiwa di Bani Thaqifah yang intinya adalah musyawarah para pemuka suku Aus dan Khazraj. Kemudian datang sahabat senior dari Muhajirin, Umar, Abu Bakar, dan Abu Ubaidah untuk menentukan siapa yang berhak atau pantas untuk menjadi khalifah atau memimpin negara Madinah. Akhirnya Abu Bakar terpilih sebagai seorang khalifah. Praktek kenegaraan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebenarnya hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, di mana agama menjadi basis hukum. Jadi bukan kekuasaan semata-mata, hanya saja perbedaannya adalah posisi Abu Bakar bukan sebagai seorang kepala agama sebagaimana yang dijalankan oleh Rasulullah, melainkan beliau hanya sebagai kepala pemerintahan atau kepala negara Islam di Madinah. Ini yang membedakan dengan praktek pemerintahan Abu Bakar dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hubungan rakyat dan penguasa masih bersifat sama seperti hubungan kontrak sosial, kontrak sosial antara masyarakat yang membaiatnya dengan beliau yang dibaiat sebagai seorang kepala pemerintahan. Di sini dapat dilihat di dalam pidato kenegaraannya seusai dibaiat di Masjid Nabawi. Nah, kemudian beliau melengkapi atau menyempurnakan model pemerintahan dengan adanya lembaga-lembaga baru. Misalnya penunjukan bendahara negara, sekretaris negara, hakim, dan pemimpin-pemimpin daerah, meskipun tentu dengan model yang masih sangat sederhana dibandingkan dengan keberadaan negara-negara modern saat ini. Di antara kebijakan politik dan pemerintahan yang dijalankan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama, yaitu kemudian adanya yaitu penumpasan para pembangkang zakat, yang diartikan sebagai kaum pemberontak di era saat ini, menumpas nabi-nabi palsu dan melanjutkan pengiriman pasukan untuk berdakwah atau melakukan futuhat. Di antaranya adalah Usamah ibnu Zaid untuk melawan Romawi di perang Mu'tah. Nah, tradisi musyawarah yang dijalankan oleh Rasulullah pun masih dilestarikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Misalnya terkait tentang musyawarah beliau yang dilakukan dengan para sahabat senior terkait bagaimana cara mengatasi kaum pemberontak. Karena di zaman Kanjeng Nabi kaum pemberontak itu tidak terjadi seperti di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq pemberontakan dilakukan oleh justru mereka yang masih mengakui Islam sebagai agama tetapi menolak membayar zakat. Ada juga pemberontakan yang dilakukan karena munculnya nabi-nabi palsu. Kalau zaman Kanjeng Nabi, pemberontakan diantaranya adalah dilakukan oleh kaum non-muslim karena bangsa Yahudi yang kemudian melakukan makar terhadap negara Madinah. Ini berbeda. Tetapi aspek musyawarah masih dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian juga ketika beliau mengangkat suksesi penggantinya. Meskipun Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Umar bin Khattab atau mewasiatkan bahwa sepeninggalnya adalah Umar bin Khattab sebagai seorang raja atau khalifah, tetapi hal tersebut juga tidak terlepas dari permohonan pertimbangan kepada sahabat-sahabat senior lainnya. Jika digambarkan secara sederhana dalam wujud diagram, maka struktur pemerintahan Khalifah Abu Bakar seperti ini.
adanya khalifah, majelis syuro tentu dengan yang sangat sederhana, dengan bentuk yang sederhana. Kita belum bisa membayangkan seperti yang terjadi di negara modern saat ini. Adanya majelis syuro, para sahabat senior, ada hakim, Umar bin Khattab, bendahara, sekretaris, ya, kemudian wazir. Nah, kemudian setelah itu baru panglima perang, kepala daerah, kemudian terakhir adalah rakyat. Ini model pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pasca berakhirnya kekuasaan Khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq yang sangat relatif singkat ya, karena beliau kemudian wafat, itu dilanjutkan oleh penggantinya Umar bin Khattab. Yang tadi disebutkan prosesnya adalah berdasarkan wasiat tetapi tetap melalui pertimbangan beberapa sahabat senior. Umar bin Khattab pun masih sama seperti Abu Bakar As-Siddiq, berposisi sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala agama. Ini yang harus dicatat, bahwa Islam ya, meskipun berbasis agama, pemerintahan Islam meskipun hukum-hukumnya berbasis agama, tetapi hukum-hukum itu bukan berlandaskan dari tafsir tunggal seorang penguasa. Ini yang harus diingat ya. Tidak seperti teokrasi di zaman Eropa atau zaman kegelapan Eropa. Kemudian di antara kebijakan politik dan pemerintahan masih relatif sama. Ya, sistem pemerintahan agama dan negara, hubungan rakyat dan penguasa berbasis kontrak sosial. Kemudian adanya penunjukan bendahara, sekretaris hakim, dan pemimpin daerah. Ini masih sama dengan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian adanya yaitu pembentukan kelengkapan alat-alat negara atau lembaga-lembaga negara, misalnya Diwan Al-Ahdas, Nazarat An-Nafiyah, Al-Qadha Al-Kharrat, ya, ada lembaga-lembaga atau departemen yang mengurusi tentang persoalan-persoalan umum, tentang kesejahteraan rakyat, tentang perbendaharaan negara, tentang tentara dan lain sebagainya. Ini hanya sebagai pelengkap. Maksud saya bukan hanya ya, tetapi sebagai bentuk improvisasi, mohon maaf, improvisasi negara Islam di era bin Khattab. Kemudian perluasan wilayah masih sama, melanjutkan kebijakan khulafa atau khalifah sebelumnya. Kemudian tradisi musyawarah masih selalu dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, karena sekali lagi Umar hanya sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala yaitu agama. Perbedaan antara kekhalifahan Abu Bakar dengan kekhalifahan Umar bin Khattab yang terlihat di dalam tabel ini, di mana improvisasi yang dilakukan oleh beliau sebagai kepala negara. Kalau dulu sebelumnya itu belum ada departemen-departemen khusus yang menangani persoalan-persoalan khusus, maka di masa beliau ada. Jadi di bawah sekretaris beliau itu sudah muncul orang-orang yang ditunjuk sebagai kepala departemen lah istilahnya kalau zaman sekarang. Ini terlihat Al-Ahdas, An-Nafiyah, Al-Junud dan lain-lain. Kalau di zaman Abu Bakar tidak belum ada. Ya, di bawah khalifah itu langsung wazir, kemudian ada bendahara, kemudian dan seterusnya. Adapun di zaman Umar bin Khattab sudah relatif berbeda atau sedikit lebih maju dibandingkan dengan era sebelumnya. Menjelang wafatnya khalifah yang kedua Umar bin Khattab, beliau kemudian didesak oleh para sahabat untuk segera menunjuk atau memberikan pesan kepada para sahabat terkait tentang siapa penggantinya. Karena memang pada waktu itu Umar bin Khattab dalam keadaan kritis setelah ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, ya, orang Persia yang kemudian menikam beliau. Setelah didesak kemudian Umar bin Khattab menunjuk formatur, badan formatur atau sekelompok orang ya, yang dianggap mempunyai kompeten untuk menunjuk siapa yang menjadi penggantinya.
diantaranya adalah anaknya sendiri Abdullah bin Umar, tetapi Umar bin Khattab mewasiatkan bahwa keluarganya tidak ada yang boleh duduk di pemerintahan. Akhirnya musyawarah itu ya berakhir dengan terpilihnya Utsman bin Affan sebagai seorang khalifah. Nah, sebenarnya Utsman bin Affan model pemerintahannya pun meneruskan model pemerintahan para pendahulunya, baik Abu Bakar As-Siddiq maupun Umar bin Khattab, terkait tentang perluasan wilayah, kemudian hubungan antara negara dan agama, kemudian improvisasi terkait tentang lembaga negara. Hanya saja kebijakan yang relatif berbeda dan membawa imbas yang sangat besar dalam yaitu suasana perpolitikan negara Madinah era itu adalah satu, memperbolehkan sahabat senior pindah dari kota Madinah ya ke daerah-daerah futuhat yang baru, daerah-daerah Islam yang baru. Ini berbeda dengan zamannya Abu Bakar, berbeda juga dengan zamannya Umar bin Khattab. Sehingga kalau zaman-zaman sebelumnya para sahabat senior itu selain menjadi yaitu mereka yang duduk di dalam dewan musyawarah pertimbangan khalifah, ya mereka ya bisa menjadi legitimasi setiap tindakan khalifah. Kalau itu sudah dimusyawarahkan dengan para sahabat besar, maka kebijakan-kebijakannya ya dianggap lebih legitimit atau lebih legal di mata masyarakat atau warga negaranya. Nah, ketika masa Utsman bin Affan tidak demikian, justru sahabat-sahabat senior ya, banyak yang pindah dari kota Madinah. Akhirnya kebijakan-kebijakan politiknya ya legitimasinya tidak sekuat seperti zaman sebelumnya. Apalagi ketika beliau di dalam sejarah dinyatakan banyak memasukkan anggota keluarganya dalam lingkaran kekuasaan. Ini kemudian sangat berpengaruh besar di dalam yaitu suhu perpolitikan, sehingga kita kenal bahwa pemberontakan pertama yang kemudian sampai berakhir dengan menewaskan seorang kepala negara itu terjadi pada zaman Utsman bin Affan. Pasca meninggalnya atau wafatnya Utsman bin Affan di tangan para pemberontak, maka kemudian kembali terjadi proses suksesi kekuasaan yang dilakukan dengan baiat bersama. Akhirnya terpilihlah Ali bin Abi Thalib ya. Meskipun proses pembaiatan itu atau musyawarah tersebut tidak seperti yang dilakukan pada zaman Umar dan Abu Bakar. Kita tahu di zaman Utsman bin Affan banyak sahabat senior yang yaitu meninggalkan kota Madinah. Akhirnya proses terjadinya Ali bin Abi Thalib sebagai seorang khalifah pun ya diantaranya adalah lepas dari pendapat para sahabat-sahabat senior. Akhirnya inilah kemudian menjadi bagian dari sejarah atau mohon maaf ya bagian dari kekacauan politik yang terjadi di masa Ali bin Abi Thalib. Sebenarnya Ali bin Abi Thalib adalah seorang khalifah yang luar biasa, berusaha mengembalikan model pemerintahan seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar. Beliau memecat gubernur-gubernur yang terdahulu atau era Utsman yang dianggap korup ya, atau hasil dari KKN atau kolusi. Kemudian berusaha menegakkan keadilan, tetapi memang perpolitikan sudah sangat kacau, sehingga timbullah yaitu perlawanan-perlawanan. Misalnya Muawiyah dengan perang Siffinnya, Aisyah, Talha dan Zubair dengan perang Unta. Ini kemudian di dalam sejarah Islam muncul terkait tentang perang saudara. Pertama, perang antar sahabat Muawiyah, Aisyah, bahkan ibunda Ummul Mukminin ya. Aisyah itu adalah ibu negara di zaman Kanjeng Nabi, kemudian berperang melawan Ali bin Abi Thalib.
Maka di zaman Ali bin Abi Thalib ini adalah zaman yang penuh dengan fitnah, sampai kemudian muncul kelompok-kelompok Khawarij, kemudian Syiah maupun Mu'tazilah dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat di dalam pemerintahan Ali bin Abi Thalib yang relatif kacau, itu bukan disebabkan oleh personnya atau seorang Ali sebagai seorang khalifah, melainkan sudah banyak yaitu persambungan sejarah masa lalu yang menimbulkan atau bisa menimbulkan memantik konflik politik. Misalnya tadi adalah proses terbunuhnya Utsman bin Affan oleh para pemberontak. Itu kemudian menjadi alasan Muawiyah dan para pendukungnya untuk menuntut balas. Kemudian juga perlawanan dari Bunda Ummul Mukminin terhadap pemerintahan Ali dan lain sebagainya, sehingga menyatu akhirnya sampailah kepada wafatnya Ali bin Abi Thalib. Dan persis setelah Ali bin Abi Thalib wafat, para ilmuwan sejarawan ya menganggap bahwa setelah itu sudah tidak ada lagi pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin. Hanya ada 4 saja, masa Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Berakhirnya kekhilafahan Al-Khulafa ar-Rasyidin menandai munculnya model atau gaya pemerintahan yang baru di dalam negara Islam, yaitu dengan munculnya Bani Umayyah sebagai dinasti baru di dalam pemerintahan Islam. Kalau di zaman kekhalifah sebelumnya, yaitu pemimpin-pemimpin atau raja-raja atau khalifah-khalifah yang diangkat itu bukan berdasarkan kekeluargaan, tetapi karena faktor yaitu kemampuan, dipandang mampu oleh para sahabat senior waktu itu. Maka di zaman Umayyah nanti praktis berbeda. Ini bisa dilihat di kemunculan dinasti Bani Umayyah itu, diantaranya latar belakangnya peristiwa tahkim di Daumatul Jandal ketika Muawiyah yaitu memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian diangkatlah Muawiyah oleh juru bicaranya sebagai khalifah, dan Ali diturunkan oleh juru bicara Muawiyah secara licik dari kekhalifahan. Sehingga waktu itu ya, pada masa Ali, Muawiyah itu bukan sebagai seorang gubernur saja, tetapi sudah diangkat khalifah oleh para pendukungnya. Sehingga ada 2 khalifah yang besar waktu itu ya, Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tetapi ya, deklarasi secara umum Muawiyah itu menjadi khalifah bagi dinastinya adalah ketika beliau menurunkan Hasan bin Ali ketika pasca dibaiatnya oleh pendukungnya di Kufah. Nah, inilah kemudian yang merubah model bentuk pemerintahan bentuk penyelenggaraan pemerintahan Islam, yaitu pemimpinan bukan berdasarkan musyawarah lagi, tetapi berdasarkan penunjukan. Tentu Muawiyah mengambil konsep penunjukan ini mempunyai latar belakang tersendiri atau alasan tersendiri, karena faktanya setiap prosesi suksesi kepemimpinan meninggalkan yaitu kemungkinan konflik yang sangat besar. Misalnya ketika antara Aus dan Khazraj bermusyawarah di Bani Thaqifah, kemudian pemilihan Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, tidak lepas dari kemungkinan konflik yang bisa membesar. Akhirnya Muawiyah pun berijtihad untuk melakukan proses suksesi kepemimpinan dengan penunjukan kepada seorang. Hanya saja yang dilakukan penunjukan ini ya bersifat kekeluargaan, garis keturunan, Yazid bin Muawiyah. Ini kebijakan politik dan pemerintahan yang relatif sangat berbeda dengan era sebelumnya. Kemudian setelah itu beliau merelokasi ibu kota negara Islam yang dulu itu identik dengan Madinah sebagai ibu kota.
kemudian dipindahkan ke kota Damaskus atau sekarang Syria, memperbaiki administrasi dan memperkenalkan lembaga hajib. Ini juga yang menjadi pembeda dengan sebelumnya, bahwa di era Muawiyah ini atau Bani Umayyah ini, pemerintahan Islam tidak seperti dahulu yang masih sederhana tetapi sudah terlihat modern, yang sudah berakulturasi dengan budaya Persia atau kaisar-kaisar negara tetangga. Ada lembaga hajib, dan pada akhirnya karena bersifat kekeluargaan, maka syuro pun terbatas untuk kalangan tertentu, tidak seperti zamannya Abu Bakar maupun zamannya Umar bin Khattab. Tradisi pemerintahan dinasti Bani Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan itu kemudian diteruskan oleh dinasti Abbasiyah yang bangkit dengan melakukan revolusi berdarah terhadap rezim Bani Umayyah. Dilakukan oleh Abu Abbas As-Saffah melalui sekutu-sekutunya, baik Bani Hashim, kaum Alawiyin dan lain-lain yang tidak puas dengan keberadaan daulah Bani Umayyah. Model kepemimpinan masih sama seperti rezim Bani Umayyah. Kemudian kebijakan politiknya merelokasi, bukan lagi di Damaskus Syria tapi di Baghdad, di kalau sekarang Irak. Kemudian masih sama juga dengan model Bani Umayyah, ada perbaikan-perbaikan administrasi, keberadaan khotib, juru tulis atau sekretaris negara kalau sekarang, hajib dan seterusnya. Kemudian melembagakan wizaroh, meskipun wizaroh atau perdana menteri kalau bahasa sekarang itu sudah ada di zaman-zaman sebelumnya, tetapi belum terlembaga, belum memiliki wadah khusus yang legal. Di zaman Bani Abbasiyah ini sudah dilembagakan. Nah, sama juga proses syuro atau musyawarah itu untuk kalangan terbatas. Nah, yang membedakan antara Bani Abbasiyah dan Umayyah menurut para pakar itu adalah satu, yaitu kalau di zaman Bani Umayyah, negara dan agama itu meskipun masih bertautan erat atau memiliki relasi yang kuat, tetapi para khalifah atau raja-raja atau sultan-sultan di masa itu tidak menganggap dirinya sebagai kepala agama. Berbeda dengan zaman Bani Abbasiyah, ada sebagian khalifahnya yang mengakui dan menyatakan bahwa dirinya adalah representasi dari kekuasaan Tuhan. Nah, ini yang relatif berbeda, yang menjadi sorotan oleh para pemikir setelahnya, bahwa penguasa Bani Abbasiyah, sebagian dari mereka ada yang menyatakan bahwa dirinya adalah representasi dari kekuasaan Tuhan. Ini yang membahayakan adalah seperti menjadi negara teokrasi yang terjadi di masyarakat barat era kegelapan. Negara bukan berdasarkan hukum dari Allah Subhanahu wa taala atau berdasarkan hukum syariat, tetapi berdasarkan ijtihad mutlak atau ijtihad tunggal dari seorang penguasa. Nah, kiranya praktik pemerintahan Islam kita cukupkan sampai daulah Bani Abbasiyah, karena setelah hancurnya daulah Bani Abbasiyah muncul kerajaan-kerajaan kecil yang model pemerintahannya pun relatif sama. Relatif sama. Hanya saja nanti muncul kemudian yang paling besar adalah Turki Utsmani, dan model Turki Utsmani pun tidak jauh berbeda dengan model Bani Umayyah dan Abbasiyah, tentu dengan inovasi-inovasi atau improvisasi bentuk pemerintahan yang lebih modern, terutama di ketika masa-masa menjelang Turki sebagai kekhalifahan diubah oleh Mustafa Kemal Atatürk menjadi negara sekuler. Yang ini sudah kita singgung sedikit di
materi sebelumnya. Oleh karenanya kita cukupkan hanya sampai ke Daulah Bani Abbasiyah yang dianggap sebagai pemerintahan Islam dan bisa kita kaji model praktik pemerintahannya secara sederhana sebagaimana sudah diulas di video kali ini. Nah, kawan-kawan, mungkin itu ya sedikit, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.